Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap yang kami muliakan, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh bini sepuh, mobil khusus yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Rizky Hidayatullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan sehat jasmani rohaninya, diberikan kenikmatan istiqomah, sehingga senantiasa dapat membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 Bapak Syafi'i, yang kami hormati Bapak Ketua RW 09 Bapak Haji Rahmat, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Baromatul Taqwa Bapak Sudarno, yang kami hormati Ketua Musolah Darussalam Bapak Yayan Suryana beserta jajarannya. Tak lupa yang kami hormati Sahibul Bait yang berbahagia Bapak Faizal dan Ibu Dias. Semoga kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersolawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, mamanya ada kayaknya ya? Ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 5 menit aja Pak ya. Jangan. Sambil ngopi, sambil makan kacang ya. Kacang. Tenang, di sini ada. Berbicara khitan berarti kita sedang berbicara tentang syariat. Syariat itu apa sih? Syariat itu tuntunan biar kita selamat. Jadi bohong kalau orang pengen selamat tapi kagak bersyariat. Sehingga ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara para kekasihnya, para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah atau syariat daripada khitan. Khitan itu zaman sekarang apa zaman dulu sudah ada Pak? Zaman dulu sudah ada. Dari zaman siapa? Para nabi terdahulu kan di khitan. Siapa yang khitan? Sendiri ya. Potong sendiri. Gimana tuh? Para nabi itu yang wajib kita imani ada 25. Itu yang wajib kita imani. Bahkan ribuan para nabi banyak masih Pak. Dalam sebuah riwayat dikatakan nabi itu ada yang sudah ketika dilahirkan dalam kondisi terkhitan. Kok bisa? Gimana nggak bisa? Allah punya kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kadang-kadang kita baca ayat ini bolak-balik yakin orang. Kok bisa dah? Kok bisa dah? Lah kalau Allah punya kehendak, apa sih yang nggak bisa? Itu kan surat Yasin yang senantiasa kita baca. Pertanyaannya, sudahkah kita baca Yasin memahami makna daripada apa yang kita baca? Innama amruhu idza arada syai'an
ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketika Allah menginginkan sesuatu, Allah cukup kun. Kun itu apa? Kun, jadilah, maka akan terjadi. Kok bisa? Ya gimana nggak bisa? Orang sang kholik yang mengucapkan. Kalau kita nggak bisa, karena kita ini makhluk. Maka disitulah kita disuruh berpikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang memang ada sesuatu yang di luar daripada logika kita. Syariat itu pakai logika enggak? Syariat itu pakai logika enggak, Pak? Nih contoh. Ini Bang Faisal anaknya dikhitan usia berapa? 4 tahun. Kasihan enggak sama anak? Kenapa dikhitan? Hah? Akan ada nanti tetangga kanan kiri yang ngomong bocah masih kecil banget. Ketika syariat yang akan kita tegakkan, bisikan pasti ada. Yuk kita tengok kisahnya Nabiullah Ismail alaihissalam memiliki ayah yang bernama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pengen keturunan udah lama banget. Lepas dikasih keturunan suruh nyembelih. Syariat bukan. Ketika syariat itu datang, orang yang taat akan melaksanakannya tanpa berpikir panjang. Dilakukanlah itu syariat Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih Nabiullah Kira-kira sayang nggak Nabiullah Ibrahim sama Nabiullah Ismail? Sayang. Tapi kenapa akan disembelih? Jangan kita lihat sembelihnya, tapi ternyata Nabiullah Ibrahim menjalankan syariatnya. Begitupun dengan Bapak Faisal yang malam hari ini mengkhitankan putranya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan bahwasanya al-fitratu khomis al-fitratu khomsun apa khomsatun, pokoknya tuntun gitu ya. Al-fitratu, fitrah itu, suci itu ada 5, Pak. Suci itu ada 5. Kata siapa? Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama al-khitan, yaitu khitan. Ini kita di sini suci semua nggak? Suci, karena sudah ada yang belum dikhitan. Mana orangnya? Aman kita. Kalau kita sudah dikhitan berarti kita sudah Nah, bukan saya yang mengatakan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyabdakan suci itu ada 5. Yang pertama khitan. Di khitan itu berarti kita disuruh untuk bersuci. Orang yang belum dikhitan belum sah sholatnya. Mau jungkir baliknya kayak model bagaimanapun. Kalau orang sudah dikhitan, bersihinnya rada gampang. Sehingga khitan menjadi tolak ukur orang itu bisa dikatakan suci. Yang kedua, suci itu apa lagi? Potong kumis. Nabi yang mengatakan suruh potong kumis. Kalau nggak mau dipotong boleh nggak? Monggo silahkan. Tapi dirawat. Kumis dirapihkan. Yang ketiga, bulu ketiak. Bulu ketiak diapain, Pak? Jangan digunting. Cabut. Terserah dah, mau dikeroket, mau dicabut ya terserah, yang penting dibersihkan. Yang keempat, bulu kemaluan. Jangan didiemin, Pak. Dalam sebuah riwayat kalau didiemin itu nanti kitanya jadi males. Itu ngaruh tuh. Karena Islam itu mengajarkan kita tentang kebersihan. Kalau kita ngaku beriman, bohong keimanan kita kalau kita nggak mau berbuat bersih. Kalau kita mau ketemu orang, mandi dulu kan ya? Bener nggak? Mandi dulu, terus pakai minyak wangi dulu, biar aromanya enak. Nah, ketika kita menjumpai Allah begitu orang. Hah? Begitu orang. Ditungguin dong Pak RT. Ya bentar ya, gue mandi dulu. Nyari lah gespeed di mana.
GSP yang buat rambut Pak. Terus apa lagi tuh? Biasanya Pak minyak wanginya apa? Nama merek minyak wangi apa aja kan? Oh. Ya, minyak wangi dicari agar kelihatannya bersih, wangi. Pertanyaannya, apakah ketika kita menghadap Allah itu yang kita lakukan? Kita mandi dulu, membersihkan diri dulu, bersihkan hati juga agar kita menghadap Allah dalam keadaan bersih. Dan yang kelima kata baginda Nabi, suci itu adalah motong kuku. Kuku jangan dipanjangin. Kalau dipanjangin kagak diurus lagi sampai hitam banget. Makan kagak pakai sendok. Ya, kira-kira gimana tuh? Gimana? Karena Islam mengajarkan keindahan. At-thaharatu syatrul iman. Suci itu sebagian daripada iman. Jadi kalau kita ngaku orang beriman, berarti kita kudu bersihin diri kita bersihin, mandi tuh. Terus bersihkan juga diri kita dengan syariat yang telah Allah perintahkan. Allah suruh sholat, kita sholat. Allah nyuruh kita baca Quran, kita baca Quran. Disuruh dikhitan. Sehingga dengan menjalankan syariat berarti kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ganjarannya orang yang bertakwa kepada Allah? Apa Pak? Orang yang bertakwa sama Allah itu ganjarannya apa yang Allah berikan? Ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita sering tuh Pak dengar takwa ya. Bahkan setiap Jumat khotib mengingetin terus kan. Tapi kadang-kadang ngobrol khotibnya. Khotib menyampaikan khutbahnya, kitanya ngobrol. Wasiat takwa itu kewajiban Pak. Kenapa sih setiap Jumat kita diajarkan untuk selalu mengingatkan takwa kepada kita? Karena banyak kadang-kadang kita sholat belum takwa Pak. Kita hadir ke majelis taklim belum takwa. Apa bisa dikatakan takwa kalau kita habis sholat masih punya perasaan diri kita lebih baik daripada orang lain? Coba kita bongkar. Takwa itu berapa huruf? Huruf ta, huruf qaf, huruf waw, huruf hamzah. Ya, yang pertama ta itu artinya tawadu itu apa Pak? Rendah hati, rendahkan hati kita. Rendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah gimana kepengen diturutin sama Allah kalau mintanya aja kurang bener. Ada orang datang ke rumah kita Pak, kalau mau minjem sesuatu pasti masya Allah mulutnya itu wangi banget Pak. Hari ini ganteng banget Pak, nggak begitu? Kagak kayak biasanya, pasti ngomong begitu. Kita puji dulu. Setelah kita puji, baru dah tuh masuk. Ada apa ini? Bisa kali pinjam dulu 100, kan begitu? Ya kan? Sekarang kita baca doa, langsung baik sama Allah. Ya Allah, saya minta anu. Kata Allah, siapa lo? Maka ada urutannya ketika kita baca doa. Yang pertama, puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru dah tuh. Jangan kita lupakan doa kedua orang tua. Anak doain orang tua juga doain. Gimana doain anak? Diajarkan dalam Al-Quran, Rabbi habli minas apa artinya? Ya Rabb, berikanlah kepadaku keturunan yang soleh. Soleh itu baik, akhlaknya baik, tutur katanya baik, penglihatannya baik. Karena sekarang masya Allah, nauzubillah, kita ngelihat bocah sekarang tuh luar biasa. Handphone itu udah pada di tangan mereka Pak. Handphone sudah di tangan anak-anak kita Pak. Kita setiap sholat baca Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas, tapi HP anak nggak kita cek. Ini karena kejadian Pak. Yuk sama-sama kita introspeksi diri kita. Jangan kita sibuk dengan ibadah kepada Allah. Sholatnya kita iya, tapi ngurus anaknya kita abaikan.
Mengurus anak juga termasuk ibadah. Perhatikan gerak-gerik seorang anak, karena itu adalah tanggung jawab kita. Jelas ayatnya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian daripada siksaan api neraka. Jadi kalau soleh, ajak juga keturunan kita ya Pak ya. Jadi yang pertama tawadu. Apa tawadu itu? Rendah hati. Yang kedua qanaah, merasa cukup. Di sini kadang-kadang masih ada yang ngeluh nggak? Ciri-ciri orang yang iman dan takwa kepada Allah jarang ngeluhnya. Zaman sekarang bukan jarang lagi, setiap berapa menit sekali ngeluh status. Saya mah nggak ngeluh, Ustaz, cuma bikin status doang. Lah bikin status kan dari tangan ya Pak. Itu tangan emang lisan kagak ngomong, kadang-kadang hati yang ngomong Pak. Coba dah kalau kita bikin status tuh tangan mengetik tapi hati ngomong. Ternyata kita masih banyak ngeluhnya daripada bersyukurnya. Apakah kita pantas dipanggil orang yang bertakwa kepada Allah? Tanyakan pada diri kita. Yang ketiga waro. Waro itu apa? Menjauhi daripada hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat aja kita jauhin, apalagi yang haram, yang banyak banget kagak manfaatnya. Dikit doang bentar lah orang bisa. Namanya haram akan tetap haram. Dalam kitab hadis arba'in karangan Syekh Imam Nawawi Al-Ghazali dikatakan innal halal bayyinun. Halal jelas. Wa haram juga jelas. Jadi halal sama haram sudah jelas. Jangan dicampur adukan. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan sesuatu yang baik itu dengan sesuatu yang buruk. Jelas sampai sini? Dan yang terakhir huruf ya. Orang yang bertakwa dituntut untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita ibadah kepada Allah, menjalankan syariat kepada Allah, tapi yakinnya masih kurang kepada Allah. Ini kadang-kadang kita ngomong nih ntar malam nih, besok kira-kira besok tuh bisa makan apa enggak? Itu masih ada khawatir gitu tuh Pak. Khawatir. Boleh nggak kita khawatir? Boleh. Tapi jangan sampai kekhawatiran kita membuat diri kita nggak yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Suratnya sering kita baca, surat Yasin ayat 80 berapa? Kun fayakun itu tuh ayat berapa? Tadi baca Yasin kan? Oh enggak. Pantesan. Penyelamat itu penyelamat. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah pengen kehendakin kita kebaikan, ngasih rezeki pasti akan dikasih. Jadi yakinnya tambahin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita nggak yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh Pak. Ada orang dagang. Orang dagang di tempat yang sepi. Menurut kita orang ini benar apa salah? Hampir semuanya orang dagang tuh nyari tempat yang ramai. Tapi ada salah seorang sahabat yang dagang nyari tempat yang sepi. Dikatain sama temennya, lu jadi orang apa jadi blow on banget? Yang namanya orang kalau jualan nyari tempat yang rame, biar ada yang lewat beli di situ. Lah ini mah jualan di gang sempit, orang lewat juga jarang. Yang lewat aja jarang, apalagi yang beli Pak. Ya kan? Apa kata penjualnya Pak? Bagaimana saya takut kalau saya yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rezeki ternyata itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mikirin rezeki, baik kagak sholat, ya kita nggak bakal mati Pak. Catat, kita tidak akan pernah mati sebelum rezeki yang Allah tuliskan kepada kita sampai semuanya kepada kita. Ini pernah terjadi dialog antara malaikat Mikail dengan malaikat Israel. Dialognya saya nggak dengar Pak, cuman ada riwayatnya Pak. Malaikat Mikail itu setiap malam itu, kalau bahasa Betawinya kongko, ngopi bareng lah kalau bahasa kita nggak gitu. Setiap malam tuh nanyain. Malaikat Israel nanya kepada malaikat Mikail, wahai malaikat Mikail, mana jatahnya yang udah habis?
Mana jatah yang udah habis, rezekinya yang sudah diberikan semua sama malaikat Mikail, itulah yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Malam yang ngumpul sama kita, paginya meninggal. Ngoceh lagi mulut kita. Barusan semalam ngobrol ya sama kita ya. Ada kan kadang-kadang ucapan gitu kan? Kenapa? Bisa jadi ajal itu kapan aja nemuin kita. Nauzubillahi min dzalik. Sekarang kita ibadah kepada Allah, bisa jadi pas kita meninggal kita dalam keadaan maksiat kepada Allah. Siapa yang bisa menjamin, Pak? Siapa yang bisa menjamin? Sehingga saya di ceramah saya akan selalu mengatakan, sholat kita belum sempurna di hadapan Allah ketika di hati kita ada perasaan diri kita lebih baik daripada orang lain, atau sering-sering menyalahkan orang. Orang yang paling sering menyalahkan orang lain itulah orang yang paling banyak salahnya. Untuk menutupi salahnya dia nyalahin orang lain. Ini kalau saya banyak salahnya nih, saya ngomongnya Ustadz Rizky yang saya salahin, sehingga kesalahan saya tertutup, Pak. Jelas? Padahal sudah dijelaskan oleh baginda Nabi, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka nanti aibnya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat. Jangan suka bangga kita ngomongin keburukan orang. Ya, Pak ya. Ini menjadi tadzkirah, peringatan buat kita. Manfaat kita kumpul di sini dalam rangka walimatul khitan, menjalankan syariat yang telah dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan semoga anak yang dikhitan menjadi anak yang soleh, anak yang senantiasa Allah panjangkan usianya, panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sampaikan oleh kita